Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhandi dari Dinas Pertanian, bidang sekretariat. Saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K bertema optimalisasi pengelolaan data dan layanan informasi publik. Latar belakang, P3K sebagai bagian ASN memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Orientasi diperlukan agar P3K memahami nilai dasar ASN berakhlak, budaya kerja organisasi, dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Maksud dan tujuannya membekali P3K dengan pengetahuan visi misi, tantangan dan kebijakan Kabupaten Cirebon, menumbuhkan sikap profesional sesuai dasar hukum dan SOP agar siap bekerja mendukung pencapaian visi misi daerah. Tujuan umumnya meningkatkan kualitas pengelolaan data, dokumen, dan informasi publik sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih akurat, cepat, mudah diakses, dan akuntabel. Tujuan khususnya terwujudnya pengelolaan data, dokumen, dan informasi publik yang optimal untuk mendukung pelayanan informasi yang efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Masalah dan hambatan. Isu masalahnya, belum optimalnya pengelolaan data, dokumen, dan informasi publik dalam mendukung penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hambatannya, data dan informasi belum diperbarui secara berkala, koordinasi antar bidang dalam penyampaian data dan informasi belum maksimal, proses pengumpulan data menjadi kurang efisien, dan publikasi informasi kepada masyarakat menjadi kurang tepat. Solusi dan hasil. Solusi masalah: tingkatkan koordinasi pengumpulan data baik offline maupun online, melakukan verifikasi dan validasi data, mengoptimalkan pengelolaan dokumen, dan mengoptimalkan publikasi informasi kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan, tersedia data yang lengkap, tepat waktu, dan mudah dihimpun dari setiap bidang sebagai bahan penyusunan informasi publik. Terwujudnya data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terciptanya dokumen yang tertata, terdokumentasi dengan baik, mudah dicari, dan mudah diakses saat diperlukan. Dan tersedianya informasi publik yang cepat, akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat. Alur optimalisasi rencana aksi. Yang pertama, pengumpulan data secara langsung dan daring melalui Google Form. Pengumpulan data minggu pertama dan minggu kedua, data dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, secara langsung melalui wawancara, observasi, atau pengisian data, dan yang kedua secara daring melalui Google Form yang disebarkan kepada responden. Yang kedua, verifikasi dan validasi data. Data yang terkumpul selanjutnya diverifikasi, divalidasi, diolah, dan disimpan dalam sistem pengelolaan data untuk mendukung penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Yang ketiga, input data ke dalam sistem informasi. Minggu ketiga dan keempat, data yang telah dikumpulkan lalu diinput ke dalam sistem informasi. Dan yang keempat, publikasi data dan informasi. Data yang telah terolah, terinput, dan memenuhi ketentuan keterbukaan informasi dipublikasikan melalui sistem layanan informasi supaya masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan cepat serta mudah mengakses layanan, monitoring, dan evaluasi kegiatan terhadap informasi yang dipublikasikan. Evaluasi dan optimalisasi merupakan tahapan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan data, dokumen, dan informasi publik yang telah dilakukan, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memastikan informasi yang disajikan kepada masyarakat akurat, cepat, dan mudah diakses. Evaluasinya, kemudahan akses dan pemahaman pada sistem informasi. Optimalisasinya, melakukan perbaikan desain tampilan sistem informasi, penataan layout,
penggunaan form yang jelas, dan optimalisasi tampilan data pada perangkat mobile agar informasi lebih mudah dibaca dan diakses masyarakat. Output kegiatan. Indikator keberhasilan, masyarakat dapat mengakses layanan informasi dengan cepat dan akurat, serta menyampaikan aduan secara daring melalui sistem informasi dan berkurangnya permohonan informasi secara tatap muka. Dari hasil alur optimalisasi rencana aksi, di bulan pertama, pengumpulan data secara langsung dan daring melalui Google Form, verifikasi data, dan validasi data, input data ke dalam sistem informasi, dan publikasi data dan informasi. Di bulan kedua, 100% informasi kegiatan dipublikasikan pada sistem informasi. Dan di bulan ketiga, tersedianya layanan informasi dan pengaduan masyarakat secara daring sekitar 70%. Aduan masyarakat disampaikan melalui kanal ini. Nilai dasar ASN berakhlak. 4 nilai dasar ASN berakhlak yang mendukung kegiatan optimalisasi sistem informasi. Yang pertama, berorientasi pelayanan, mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses. Yang kedua, akuntabel, menyediakan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adaptif, mampu menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, kompeten, terus meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi publik. Outcome atau dampak rencana aksi. Ada 4 dampak. Yang pertama, akses dan kecepatan real time dalam pencarian data kegiatan. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas dan tertuangnya penyimpanan digital. Yang ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan informasi secara online. Dan yang keempat, berkurangnya masyarakat untuk datang langsung ke kantor bertatap muka. Kesimpulan orientasi P3K ini membekali P3K dengan nilai berakhlak untuk mendukung visi misi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam mendukung pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada masyarakat. Sarannya, untuk menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai, perlu dilakukan pembaruan data dan informasi secara berkala, peningkatan koordinasi antar bidang dalam penyediaan data, serta evaluasi rutin terhadap kualitas layanan informasi publik dan tampilan sistem informasi. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan fitur layanan digital dan peningkatan kompetensi pengelola informasi agar layanan yang diberikan semakin efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi rencana aksi optimalisasi pengelolaan data dan layanan informasi publik yang dapat saya sampaikan. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.